Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Maulana dengan NIM 20111010163. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pembentukan qawaid fikih, juga qawaid asasiyah setiap perkara tergantung niatnya, juga tentang kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Oleh sebab itu kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang perkembangan dan pembentukan qawaid fikih. Qawaid fikih ada beberapa fase, yaitu ada 3 fase. Fase pertama yaitu fase pertumbuhan dan pembentukan, di mana fase ini dimulai sejak masa Rasulullah SAW sampai pada tabi'in, diambil dari jawami'ul kalam, nabi yang simpel, jelas dan solutif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Jawami'ul kalam ini kemudian diikuti para sahabat dan tabi'in. Selanjutnya fase perkembangan dan pengkodifikasian. Fase ini ditandai dengan banyaknya para mujtahid yang mengumpulkan kaidah-kaidah fikih. Beberapa sumber mencatat Abu Thawr ad-Diwasi adalah orang pertama yang mengumpulkan kaidah fikih sebanyak 17 kaidah. Kemudian disusul dengan para mujtahid lainnya. Selanjutnya masa pemantapan dan penyempurnaan. Pada masa ini kaidah fikih dianggap mapan karena sudah banyak buku-buku yang dikodifikasikan dan bisa diakses oleh semua orang. Salah satunya ditandai dengan terbitnya Majallatul Ahkam Adhiliyah. Selanjutnya tentang qawaid asasiyah setiap perkara tergantung niatnya. Kaidah setiap perkara tergantung niatnya, al-umur bimaqasidiha, merupakan kaidah yang ringkas lafaznya namun memiliki arti luas, memuat semua aktivitas yang dilakukan seseorang baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kaidah ini juga membahas tentang hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang terjadi yang menjadi tujuan dari perkara tersebut. Kaidah tentang niat merupakan yang terpenting dan sangat mendalam maknanya dibandingkan kaidah-kaidah lain dalam fikih Islam. Pada dasarnya, hukum kaidah setiap perkara tergantung niatnya berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis yang ternyata mendapat legitimasi. Kaidah ini memiliki 6 macam cabang, yang diantaranya cabang yang pertama membahas tentang suatu amalan yang disyaratkan untuk ditentukan atau dijelaskan, maka kesalahannya membatalkan pekerjaannya. Selanjutnya tentang beberapa kaidah yang merupakan cabang dari al-umur bimaqasidiyah, antara lain yaitu kaidah tentang pengertian yang diambil dari suatu tujuannya, bukan semata-mata kata-kata dan ungkapannya. Selain itu ada juga kaidah tidaklah ada pahala kecuali dengannya. Juga ada kaidah tentang setiap perbuatan asal atau pokok maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat. Selanjutnya ada juga kaidah suatu amal yang disyaratkan penjelasannya maka kesalahannya membatalkan perbuatan tersebut. Selanjutnya ada juga kaidah maksud lafal itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya. Selanjutnya yang terakhir ada kaidah suatu amal yang dalam niatnya harus disebutkan secara garis besar dan tidak harus terperinci. Karena apabila disebutkan secara terperinci dan ternyata salah, maka kesalahannya membahayakan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Makna kaidah itu sendiri secara khusus dalam bahasa Arab artinya kemantapan hati atau keteguhan atau tetapnya sesuatu. Al-yakin dalam arti lain dapat dipahami yakni ilmu yang tidak ada keraguan padanya atau keyakinan yang sepenuhnya. Arti dari kaidah tersebut adalah jika keyakinan akan tetap tidaknya sesuatu maka tidak dapat dihapus atau diubah aturannya dengan sesuatu yang meragukan sifatnya yang akan datang kemudian. Keyakinan hanya bisa diubah dengan keyakinan juga. Selanjutnya kaidah asasi atau yang biasa dikenal dengan al-qawaid al-kubra, yakni penyederhanaan dari kaidah inti tersebut. Adapun kaidah asasi ini adalah kaidah fikih yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.